hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa memohon hikmat Tuhan sehingga ibadah hari ini dan juga peneguhan baptis serta sidi baru boleh berjalan dengan lancar. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, karena berkat-Mu kami boleh berkumpul di pagi hari ini, merasakan nikmat yang baru di minggu kerja yang baru. Tuhan, kami berkumpul saat ini di rumah-Mu yang kudus untuk melaksanakan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Secara khusus kami akan mengantar anak-anak kami untuk melaksanakan baptisan dan sidi bagi 28 anak kami yang akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan kami mohon, Tuhan berkati cuaca, Tuhan berkati listrik yang digunakan, sound system yang dipakai, sehingga semuanya ini mendukung pelayanan kami di pagi hari ini. Khususnya kepada Ibu Pendeta Ida Mayor yang akan memimpin ibadah, kami mohon Tuhan berkati beliau. Tuhan berkati Ibu Pendeta, berikan hikmat sehingga firman yang disampaikan nanti boleh menjadi pedoman bagi anak-anak kami dan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapak, ibadah kami ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ku
Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Yohanes 10 ayat 10b. Kata Yesus sekali lagi, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 55, memandang alam raja. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami berdosa dan hidup kami jahat, sama sekali tidak takut kepada Allah. Kami mengaku dan mohon, Kristus kasihanilah kami. Sekarang kami sadar bahwa kami sedang berhadapan dengan murka dan amarah-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, jangan hukum kami dalam murka dan amarah-Mu yang besar. Kasihanilah kami. Inilah pengakuan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpanjang kami berdoa. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari surat 1 Petrus pasal 3
ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Dipersilakan duduk kembali. Yesus pun berkata, Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Aku inilah Mari kita berdoa. Kami hendak membaca dan mendengarkan serta memberitakan firman kebenaran-Mu di Minggu Sengsara ke-7 yang terpilih dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16a. Mari pimpin dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini dan dapat menguatkan iman kami, terutama dalam pengambilan keputusan iman kami untuk memikul salib dan mengikut Engkau. Bersabdalah kepada umat-Mu dan hamba-Mu di dalam nama Yesus, firman kebenaran, firman yang hidup, firman yang menyelamatkan. Kami berdoa. Amin.
Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai ayat 16a. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, yang telah mempersembahkan anakmu Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati tersalib di kayu salib di Bukit Golgota, dan telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk menebus kami. Engkau mempersembahkan hidupmu untuk menebus hidup dan kehidupan kami, yang mensyukuri segala berkat-berkat yang datang dari Tuhan, baik itu berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani. Kami boleh membawa dan memberikan persembahan, baik pada kantong-kantong kolektif, tapi juga pada kotak-kotak yang tersedia sesuai dengan peruntukannya. Jemaatmu telah membawanya dengan penuh sukacita, mempersembahkannya bersama dengan hidup dan kehidupan mereka. Dan pada hari ini membawa anak untuk pertama kali di rumah Tuhan. Berkat-berkat yang mereka rasakan, mereka nikmati, yang adalah datang dari Tuhan, hari ini dipersembahkan dalam bentuk pengucapan syukur. Dan juga ada yang membawa persepuluhannya dan mohon pertolongan Tuhan dalam caleg DPRD kota. Tuhan Engkau menerima dan memberkati persepuluhan dan permohonan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan baik para pemuda-pemudi dan juga tiap-tiap rumah tangga keluarga yang membawa dan menyerahkan persembahan khusus mereka. Bapa di dalam sorga, seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu ini dibawa dan diletakkan bersama dengan pemberian persembahan di atas altar-Mu ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan kekudusan-Mu. Pakailah kami Bapa di dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 di tengah-tengah jemaat, kita juga akan menyaksikan 20 orang anak yang telah mengikuti katekisasi, dan hari ini mereka datang di hadapan Tuhan Yesus dan disaksikan oleh para ibu bapa dan jemaat untuk mengambil keputusan iman, mengaku dan berjanji bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka memikul salib dan mengikuti Yesus.
sebagai sidi jemaat. Tema khotbah di hari ini, pengambilan keputusan di tengah tantangan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan, pikiran, dan perilaku setiap orang ditentukan oleh keputusan yang diambil untuk menjalani hidup sepanjang hari. Pengambilan keputusan setiap orang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, baik yang menyenangkan, menggembirakan, maupun dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Pertanyaan kita, bagaimana mengambil keputusan di tengah tantangan hidup? Inilah yang dihadapi Pilatus ketika berhadapan dengan kebenaran dari perkara Yesus. Keputusan Pilatus ditentukan oleh pengaruh orang-orang yang berhadapan dengan Yesus. Kawan dan lawan Yesus maupun Pilatus sendiri yang harus mengambil keputusan terhadap kebenaran Kristus. Bagaimana kita mengambil keputusan yang sifatnya Kristiani dalam menghadapi tantangan hidup ini? Yang pertama, gunakan fungsi dan peran sebagai anak-anak kerajaan Allah dalam mengambil keputusan hidup di tengah-tengah tantangan. Jangan karena peran dan fungsi duniawi, dan jangan egois dan untuk membenarkan diri. Jangan malu bersaksi tentang Yesus di depan banyak orang. Yang kedua, jangan pernah menyelesaikan persoalan dengan cara menghina pendapat dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, kesalahan Pilatus adalah tidak mengaku Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat dunia. Yang keempat, hari ini di tengah-tengah jemaat ada 28 anak yang hendak mengaku kepercayaan mereka sebagai sidi jemaat. Peristiwa ini penting dan bersejarah bagi anak-anak ini, tetapi juga secara khusus bagi bapak, ibu, orang tua dari anak-anak ini. Yang kedua, dari bagian keempat ini, sidi berarti pengakuan kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memikul salib dan mengikut Yesus sebagai murid-muridnya. Pengakuan dan janji saudara untuk mengikut Yesus, menjadi muridnya, memikul salibnya, adalah pengakuan yang akan tercatat. Yesus harus menjadi prioritas dari hubungan kita antara orang tua dengan anak, istri, suami, saudara, bahkan diri sendiri. Yesus meminta tempatnya prioritas yang lebih utama dalam hidup kita. Maka kita layak menjadi murid Yesus. Maka saudara akan memperoleh kemuliaan Allah yang dianugerahkan kepada saudara-saudara. Pergilah dengan setia, dengan rajin untuk mengikut dan memberitakan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman ini bagi kita semua. Amin. Cintamu setia selalu.
Jemaat Tuhan, beberapa saudara dan saudari hendak mengaku kepercayaan di tengah-tengah kita, supaya atas dasar pengakuannya sendiri mereka masuk ke dalam persekutuan gereja dan disambut pada perjamuan kudus, serta turut bertanggung jawab untuk pembangunan jemaat Kristen. Kita percaya dan mengaku bahwa dalam Kristus Tuhan Allah mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan Ia mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, dan Yesus Kristus itulah kepalanya dan kita jadi anggotanya. Di dalam pembaptisan kudus dijamin untuk kita bahwa kita disambut dalam perjanjian kasih karunia Allah. Sebab itu kita harus dibaptiskan sebagai anggota Kristus. Pembaptisan itu bagi kita adalah tanda bahwa kita milik dan tentara Tuhan di dunia ini. Dalam persekutuan dengan Kristus kita dipanggil untuk mengaku Dia dengan kata-kata dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberitakan dan menantikan kerajaan Allah. Sidi-sidi baru dipersilakan berdiri. Hai saudara-saudara yang dipanggil kepada kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kristus, saya minta saudara-saudari di hadapan Allah dan jemaatnya menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Adakah saudara-saudari mengaku dan percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur yang memimpin kepada kebenaran itu? 2. Adakah saudara-saudari mengaku panggilanmu sebagai anggota jemaat yang telah dipilih Allah di dalam Kristus untuk dirinya kepada hidup yang kekal, supaya saudara-saudari berjuang melawan dosa dan iblis, dan oleh karena karunia Tuhan, saudara-saudari mengikut Juru Selamatmu dalam kehidupan dan kematian, serta mengaku Dia di hadapan manusia dan bekerja dengan gembira hati dalam kerajaannya. 3. Adakah dalam persekutuan dengan gereja Kristen Injili dan di bawah penjagaannya saudara-saudari hendak setia di bawah pelayanan firman dan sakramen, bertekun dalam doa, dan membaca Alkitab menurut pemberian yang telah saudara-saudari terima untuk membina jemaat Kristus? Apakah jawabmu, Saudara Edward Sion Weber Sitopu? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Elton Yoel Mekuran? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Johan Jorgen Gregor Maniagasi? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Doni Tampang? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Aprilia Pravitasari Cynthia Sulikan? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Adrian Buwana Abdi Padang? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Yubelina Keduman? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Mercy Keduman? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Jovanska Yulinani Asyaria Sini? Ya, di hadapan Yesus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Lince Rumasep? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari
Mildayanti Pongkumban. Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Lea Jane Manggalatung? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Jody Vina Geraldine Wamea? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Gabriel Prayer Bangat? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Peter Denny Namantar? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Riko Fadlianto Manulang? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Stanley Christian Korban? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Higayon Balungun? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Yeremia Reski Sangle? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Tiara Lin Tiku? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Pauline Jenny Samai? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Jane Cornelia Intar? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Eiffel Intar? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Rini Trimaharani? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Oktavina Kesia Tambane? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudari Tiara Devi Mangalo? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Kingston Jack Paul Sibi? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu saudara Edward Brian Virgil Mandenas? Ya, di hadapan Yesus Kristus dan jemaat saya mengaku dan berjanji. Tuhan memberkati, meneguhkan, dan menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara dalam pimpinan Roh Kudus. Yubelina Keduman, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Melsi Keduman, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Di atas alasan pembaptisanmu dan karena pengakuan yang telah saudara-saudari ucapkan itu, kami memberitakan dalam persekutuan dengan Gereja Kristus bahwa saudara-saudara telah menjadi sidi Gereja Kristen Injili di tanah Papua, dan kami mengundang saudara-saudara kepada meja Tuhan. Tuhan Allah pohon segala anugerah yang memanggil saudara-saudara masuk kemuliaannya yang kekal di dalam Kristus akan menjadikan saudara-saudara sempurna dan tetap kuat dan beralas. Baginya kuasa selama-lamanya. Amin.
Jemaat Yesus Kristus, setelah saudara-saudara mendengar pengakuan kepercayaan dari ke-28 saudara-saudari ini dan menjadi saksi pembaptisan 2 orang di antara mereka, dan telah mendengar bahwa mereka diundang kepada perjamuan kudus, kami menyerahkan mereka kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudara selaku anggota yang bersama-sama dengan kita menjadi satu dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, "Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes pasal 13 ayat 34. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang telah dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Percaya Yesus Kristus. Ku awal
saat ini. Tangan kasih-Mu takkan tinggalkanku selalu di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan. Walau aku selalu dan selalu salah di mata-Mu, genggamlah hidup kami, kuatkanlah iman kami, atur langkah hidupku, Tuhan. Biar ku awali hidup baru di saat ini. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan Maha Kuasa dan Setiawan, yang telah berjanji akan memelihara gereja-Mu di atas bumi, yang dalam kasih-Mu memanggil ke-28 saudara ini, mengaku nama-Mu akan menjadi hamba-hamba-Mu. Kami mohon tambahkanlah di dalam mereka anugerah Roh Kudus, supaya mereka bertumbuh-tumbuh dalam iman dan tetap dalam kasih kepada Dikau Allah kami. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena hari ini anak-anak kami sudah mengaku kepercayaan mereka. Biarlah segala sukacita kebahagiaan karena mereka telah mendapat kesempatan memenuhi janji mereka untuk membimbing dan mendidik, menunjukkan jalan keselamatan kepada anak-anak ini. Dan anak-anak ini telah dewasa, telah berakal budi, dan telah mengambil keputusan mereka di hari ini. Biarlah Engkau memilih dan mengutus mereka untuk menjadi murid-Mu dalam dunia politik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan beri kuat dan sehat. Tuhan pimpin dan memberkati keempat saudara kekasih kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala rancangan dan kekuatan dunia ini, tapi juga mereka, seperti kekuatan dan kuasa Pilatus, tidak dapat mengalahkan kuasa Allah, kuasa Kristus Yesus, kuasa darah anak domba Allah yang kuat dan bangkit, yang memerdekakan kami. Biarlah senantiasa mereka terus dikuatkan, dihibur, dan semakin percaya kepada Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jamuan makan siang sebagai tanda sukacita dan rasa kekeluargaan dari keluarga-keluarga dari anak-anak Sidi ini yang disediakan di gedung DSG, kepada jemaat Ebenezer Yakonde yang juga mengalami musibah air danau yang naik dalam pelayanan kasih mereka di sana. Tuhan memberkati sehingga pelayanan mereka menjadi berkat, dan dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan antar mereka kembali dalam selamat dan menikmati sukacita Tuhan. Ampunkan semua salah dan dosa kami Bapa. Dengar doa kami ini yang kami bawa dan kami persembahkan hanya di dalam dan oleh nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. tiada berair, demikianlah jiwaku merindukanmu, seperti padang yang gersang rindukan hujan. Begitulah hidupku memerlukanmu. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku. Seperti tanah yang kering tiada berair, demikianlah jiwaku merindukanmu, seperti padang yang gersang rindukan hujan. Begitulah hidupku memerlukanmu. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku. Seperti tanah yang kering tiada berair, demikianlah jiwaku merindukanmu, seperti padang yang gersang rindukan hujan. Begitulah hidupku memerlukanmu. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku.
Yesus kau